Sita ya. Iya Pak, Presiden Koleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di rumah, Iya, Pak. mau pakai kaos, oblong. Belum kita mulai tahu dengan bersatu otak, semoga apa yang kita bahas nanti dapat kita memahami dengan baik. Ala hadiniyah wa ala kulli salihah al-fatihah. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum dimulai, yang presentasi kelompok berapa sih? Kelompok 3 4 Pak. Dua kelompok ya. Iya. Dioptimalkan waktunya ya, karena tadi sudah terlambat banyak. Oke, silakan Baik. dimulai. Izin saya screen gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yang memperjelaskan, presentasikan tentang tools plagiarisme AI. Kemudian untuk anggota dari kelompok 3 sendiri ada Lutfia Zahra Fadlianti dan saya sendiri sama Fatul Fauza. Nah, kita di sini membahas tentang 6 tools plagiarisme AI. Yang pertama itu ada Turnitin, Paraphraser IO, Quillbot, Hypotenuse AI, Duplicate Checker, dan yang terakhir itu Smodin IO. Nah, yang pertama ini Turnitin. Turnitin sendiri itu merupakan perangkat lunak berbasis AI yang digunakan untuk mendeteksi plagiarisme dalam tulisan atau karya akademik. Nah, terus untuk fitur-fitur yang tersedia yaitu adalah cek plagiarisme. Terus alat ini sangat mendukung beberapa bahasa termasuk bahasa Indonesia. Kemudian Turnitin sendiri dijalankan oleh perusahaan Amerika Turnitin, yaitu LLC, yaitu adalah anak perusahaan dari Advanced Publication. Nah, untuk nama dari penemunya sendiri itu di sini tidak tercantum, jadi didirikan oleh perusahaan seperti itu. Kemudian untuk kelebihan dari Turnitin itu tidak ada batas jumlah katanya. Kemudian sering digunakan di berbagai kampus dan bisa upload dalam bentuk file apapun. Tapi dalam Turnitin sesuai dengan yang sudah pernah dijelaskan dari Pusat Perpustakaan UIN itu direkomendasikan upload dalam bentuk Word seperti itu. Kemudian untuk kekurangannya yaitu terdapat batasan penggunaan. Itu dalam sehari kita bisa mengupload sebanyak 3 kali. Kemudian untuk hanya terbatas pada cek plagiasi tanpa ada fitur lainnya seperti paraphrasal atau yang lain-lain. Nah, tampilannya seperti ini jika kita sudah login. Mungkin kita langsung ke prakteknya. Nah, di sini kita ketik Turnitin UIN Malang. Oh iya, maaf bisa ditunggu sebentar.
Yang pertama kita buka Turnitin UIN Malang, kemudian klik yang login Turnitin. Ya. Nah, ini untuk supaya terdaftar di Turnitin itu seperti yang sudah pernah dijelaskan pada saat sosialisasi tentang Turnitin yang dilakukan di audit waktu itu. Jadi saya rasa teman-teman ini sudah memiliki akun Turnitin semua. Nah, jika sudah mempunyai akun, di sini tinggal login menggunakan email UIN. Kemudian login. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita klik yang ini. Nah, di sini tampilannya per bulan. Jadi setiap 6 bulan sekali kita perlu apa ya, registrasi kembali di akun perpustakaannya UIN itu. Nah, karena di sini bulan Mei, karena sekarang bulan Mei kita buka yang bulan Mei ini. Nah, jika sudah, nah, nanti teman-teman di sini ada fitur uploadnya. Nah, contohnya di sini sudah kita udah upload. Nah, kalau semisal hasilnya di sini masih agak tinggi, itu warnanya kuning. Kalau semisal udah hijau, itu artinya sudah aman. Atau kalau misalkan masih tinggi banget, itu bisa warnanya merah. Iya. Gitu. Jadi kalau misal nanti itu warnanya merah itu udah kayak tinggi di atas sekitar 50 ke atas. 50 ke atas. Ya, kemudian Mungkin itu penjelasan terkait Turnitin dan mungkin teman-teman bisa mencobanya karena prosesnya upload seperti yang tadi lalu akan muncul berapa persentase plagiasinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait paraphrasal IO. Nah, jadi paraphrasal IO ini merupakan alat berbasis kecerdasan buatan yaitu AI yang dirancang untuk memparafrase teks. Nah, fitur yang tersedia di dalam paraphrase IO ini yaitu ada parafrase, terus cek plagiarisme, terus untuk merangkum juga ada untuk fiturnya, lalu ada juga kayak cek tata bahasa atau grammar gitu. Nah, alat ini juga didukung dengan berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia yang tentunya akan membantu kita dalam proses pengerjaan tugas akhir kita atau yang lain. Nah, di paraphrasal IO ini memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya. Kelebihannya yang pertama memiliki beberapa fitur dalam satu program, sehingga mungkin kalau kita membutuhkan fitur lainnya tidak perlu mencari software lain gitu. Lalu mudah untuk mengaksesnya, karena nanti di sini kita cuma kalau punya akun Google tinggal login aja pakai akun Google. Lalu tidak ada maksimal berapa kali gunaan. Jadi paraphrasal IO ini merupakan kayak program yang free, akan tetapi nanti di kelemahannya itu dia ada batasan kata dalam versi gratis. Terus untuk prosesnya menurut saya terbilang cukup cepat dan memiliki pilihan bahasa. Ada beberapa bahasa dan termasuk bahasa Indonesia yang sudah saya katakan tadi. Kemudian kalau untuk kekurangannya, setiap bahasa itu mohon maaf memiliki batas kata yang berbeda-beda. Jadi kayak bahasa Inggris mungkin ada maksimal katanya sekian, lalu bahasa Indonesia sekian gitu. Terus kelemahannya yang mungkin bagi orang yang nggak suka ribet, kita harus mengisi chapter terlebih dahulu, menceklis. Kemudian ini tampilan dari aplikasi paraphrasal IO-nya. Mungkin teman-teman bisa dicoba ya. Kita masuk ke
Lalu kita pilih yang tool ini. Nah, di sini sudah terlihat tampilan dari file tracer Iona. Ini saya pengen login pakai Google. Mohon maaf. Nah, ini tampilannya. Nah, ini ada apa namanya? Ada membernya ya. Kalau misal mau untuk ke akses premium. Nah, di sini ada apa namanya? Ada banyak tool. Yang pertama itu paraphrasing tool. Jadi kayak kita bisa melakukan paraphrase itu di sini. Kemudian ini ada plagiarism check. Jadi kita bisa melihat teks kita itu ada plagiasinya atau enggak. Terus di sini juga ada cek grammar, terus artikel rewriter ini kayak buat nulis artikel, tapi sayangnya artikel rewriter ini cuma digunakan untuk yang premium aja gitu. Nah, lalu ada untuk yang resume juga. Kita tanpa lama-lama kita masuk ke sini ya. Oh ya, sebelum masuk itu kita ganti ke bahasa Indonesia dulu karena kita mau masukin ke versi Indonesianya. Nah, jadi kalau untuk yang kreatif lebih cerdas itu untuk yang premium. Nanti kita masukin kata dari ini. Bisa ditunggu sebentar. Ini teman-teman bisa dilihat juga. Saya coba. Ini kita copy paste ini. Ini kita kembali. Lalu kita masukin teksnya karena udah dipilih bahasa Indonesia. Nah, kita harus mencetak dulu. Kemudian akan diparafrase. Nah, jadi di sini kayak ada pilihan yang bisa kayak diparafrase, kayak kata merupakan ini bisa kita parafrase menjadi beberapa pilihan kata yang nanti akan muncul di sini. Nah, tapi perlu diperhatikan karena ini sistem AI yang tentunya kita juga harus menyimak kembali apakah parafrase yang dilakukan itu benar atau tidak. Jadi ini bisa diparafrase menjadi kata-kata misal kayak berdasarkan definisi tersebut tadi yang dari definisi-definisi tersebut akhirnya di parafrase menjadi berdasarkan definisi tersebut. Kemudian kita juga bisa memeriksa plagiarismenya. Nah, untuk di sini ini maksimal 1000 kata. Jadi coba kita cek plagiarisme. Iya. Nah, di sini lagi memproses proses plagiarisme. Nah, di sini 0% plagiasi, 100% unique way. Nah, ini nggak ada yang kayak terlihat. Karena dari hasil tadi yang udah diparafrases. Ini mungkin lanjut ke, dan ada fitur-fitur lainnya yang mungkin bisa teman-teman coba. Ya, oke, next kita lanjut ke kemudian fitur yang
Ketiga yaitu ada Quillbot. Nah, Quillbot sendiri ini merupakan alat berbagi kecepatan buatan atau AI yang dirancang untuk membantu para pengguna dalam memparafrase dan peningkatan teks. Menawarkan berbagai fitur yaitu seperti perbaikan tata bahasa, penyediaan sinonim, penyederhanaan kalimat, serta integrasi dengan aplikasi penulisan lain seperti Microsoft Word dan Google Docs. Nah, alat ini mendukung beberapa bahasa juga termasuk bahasa Indonesia. Nah, untuk penemu dari Quillbot sendiri itu ada Anil Jason itu sebagai CEO founder dan CTO, serta Rohan Gupta sebagai CEO founder dan CEO. Kemudian kelebihan dari Quillbot ini memiliki banyak fitur. Kemudian untuk mengaksesnya pun cukup mudah, cukup login menggunakan akun Google aja. Kemudian tidak ada batasan pemakaian. Tapi kekurangannya memiliki keterbatasan fitur untuk versi gratisnya dan memiliki batasan kata setiap ingin mengecek seperti itu. Untuk tampilannya seperti ini, mungkin bisa langsung coba. Teman-teman mungkin juga bisa sambil nyoba ya. Kita buka Quillbot. Nah, teman-teman bisa buka yang paraphrasing tool Quillbot AI ini. Nah, di sini tuh banyak fiturnya seperti paraphrasa, plagiarism checker, grammar checker, AI detector. Cuman untuk yang versi gratisnya di sini dia plagiarisme ini nggak bisa. Jadi cuma bisa paraphrasar dan grammar. Gitu. Nah, di sini contoh yang tadi. Kita contoh ini. Paraphrase. Nah, di sini nah, di sini langsung jadi dia sistemnya langsung diganti gitu. Jadi dari saham merupakan bukti kepemilikan modal diganti menjadi saham menunjukkan kepemilikan dana atau modal perusahaan dan seterusnya. Jadi yang ada warnanya itu juga di mana dia mengganti kata-kata itu menjadi kata yang baru. Ya. Kemudian untuk yang AI detector ini juga bisa. Contoh. Oh ya, untuk yang AI detector ini bahasanya harus dalam bahasa Inggris. Jadi ini mungkin bisa di-translate dulu. Atau mungkin teman-teman bisa coba ya. Ini kemudian untuk yang plagiaris checker. Nah, untuk kekurangannya di sini tuh dia tidak bisa memakai fitur plagiarisnya. Jadi harus premium. Gitu. Untuk yang lainnya ini bisa semua. Yang mungkin lanjut. Oke, jadi itu penjelasan terkait Quillbot ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan salah satu AI ini buat tugas teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada Hypotenuse AI. Nah, Hypotenuse AI ini merupakan platform AI yang multifungsi yang menyediakan salah satunya itu menyediakan alat parafrase. Nah, kemudian di Hypotenuse AI ini juga banyak sekali fiturnya seperti ada yang membuat gambar, terus parafrase dan membuat caption buat kayak mungkin yang di sini mau jadi selebgram atau tiktokers bisa menggunakan Hypotenuse AI ini buat membantu agar bisa copywriting. Oke, lanjut. Alat ini juga menggunakan beberapa bahasa. Nah, salah satu bahasa yang kita butuhkan kan bahasa Indonesia. Nah, di sini menyediakan. Nah, Joshua Wong merupakan CEO dari Hypotenuse AI. Nah, untuk kelebihan Hypotenuse AI dan kekurangannya, untuk kelebihannya dulu yaitu memiliki fitur yang lengkap. Seperti yang saya katakan tadi, fiturnya itu sangat lengkap.
Terus bebas menggunakan fitur apa saja selama proses uji coba berlangsung, membantu dalam berbagai bidang. Nah, sayangnya Hypotenuse AI ini berbayar karena terbatas hanya sampai 7 hari untuk versi gratis. Terus menurut saya rada mahal juga gitu. Mungkin teman-teman kalau mau nyoba versi gratis bisa membuat akun Google sebanyak-banyaknya. Jadi ini tampilan dari Hypotenuse AI sendiri. Ya, kita lanjut ke uji cobanya. Oke, kita pilih Hypotenuse AI yang ini. Nah, di sini kayak sudah terlihat ya 7 day trial, jadi trialnya cuma bisa selama 7 hari saja. Oke, kemudian login. Loginnya juga cukup mudah karena menggunakan Google. Ini saya sudah login, terus karena saya udah login dari 2 hari yang lalu, jadi tersisa 5 hari waktu untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, aplikasi ini juga lengkap ya, ada HippoChat. Ini gunanya kayak buat nanya-nanya AI, kayak AI, buat nanya-nanya kayak chat GPT gitu. Terus uniknya di sini tuh juga bisa bikin gambar gitu loh. Kalau misalnya kayak mau milih bunga, kita tulis aja kayak flower, terus tipenya itu seperti apa, nanti memunculkan gitu. Oke, lanjut di sini kita ke apa namanya? Ke yang bagian. Nah, di sini nih ada blog artikel, ada buat Instagram, caption Instagramnya, terus ada buat resume, terus ini rewrite konten. Jadi ini adalah yang kita gunakan untuk apa namanya paraphrase. Terus ada yang summary content, kita coba lihat. Mohon maaf. Ya, ya. Nah, di sini tuh juga ada pilihannya, ada improve, simplify, shorten, expand, refresh. Jadi di sini karena saya mau paraphrase, saya pilih. Kemudian kita tulis, terus di sini juga ada mau tone yang seperti apa. Kayak elpis ya, humoris, terus kita pilih yang profesional aja, karena ini buat tugas. Kemudian kita proses generate. Lalu muncul untuk parafrase yang pertama. Jadi kayak dari yang ini berubah menjadi seperti ini. Kayak dari definisi-definisi tersebut, kemudian diparafrase kayak dari berbagai definisi. Nah, ini kalau misal mau nambah lagi bisa jadi generate terus gitu. Mungkin untuk Hypotenuse AI itu kita lanjut ke yang lainnya. Nah, kemudian untuk yang kelima itu ada duplicator. Nah, duplicator sendiri adalah alat untuk mendeteksi keberadaan plagiarisme dalam teks yang dimasukkan pengguna dengan membandingkannya dengan sumber-sumber online yang luas. Nah, alat ini mendukung juga dalam bahasa Indonesia dan terdapat 2 fitur yaitu cek plagiasi dan parafrase. Nah, sedangkan untuk yang parafrase ini dia harus digabungkan dulu ke webnya Grammarly. Jadi mungkin yang bisa digunakan yang untuk cek plagiarisnya aja. Kemudian untuk kelebihannya sendiri yaitu mampu mendeteksi plagiarisme dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kemudian membantu pengguna untuk mengidentifikasi sumber duplikasi dengan mudah, tidak ada batasan penggunaan dan bisa menggunakan link. Jadi misal teman-teman tuh nggak harus download file yang mau dicek plagiarisnya gitu. Jadi bisa menggunakan link artikelnya seperti itu. Tapi kekurangannya itu terdapat batasan maksimal kata untuk versi gratisnya. Kemudian tampilannya seperti ini, mungkin saya langsung uji coba aja. Nah, teman-teman pilih yang ini, plagiarisme cek.
Nah, contohnya di sini seperti yang tadi saya bilang bisa menggunakan link. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan linknya di sebelah sini. Tapi kalau semisal mau upload lewat Word atau PDF juga bisa di sini choose file atau bisa langsung mengetik langsung di sini. Oke, kalau udah, nah teman-teman di sini pilih yang cek plagiarisme. Mulai. Kita tunggu sebentar ya. Ini sampai I'm not a robotnya. Kemudian cek plagiarisme. Di reproses. Mohon maaf, ini ada sedikit kendala. Saya coba ulang. Coba dulu. Ulang. Kita coba yang lain dulu sambil plagiarisme. Ini juga ada parafrase yang bisa digunain. Nah, ini kita coba untuk parafrase ini. Atau terus sembari nunggu teman-teman ada yang mau mencoba. Turun kita parafrase. Oh ya, untuk batasan di sini itu sampai 2000 ya untuk yang versi gratisnya. Ini lagi proses. Gitu coba. Oh iya, ini karena masih versi bahasa Inggris jadi kita bilang. Oh iya, di sini juga diubah kata-katanya. Tadi yang either, jadi kita bisa ubah ke bahasa Inggris. Oke, selanjutnya ke Yang plagiarisme. Untuk yang fitur plagiarisme tadi, bentar. Ini kita sajian captcha-nya dulu. Ini proses cek plagiarisnya.
Nah, karena di sini kan hasilnya itu 100% unik ya. Nah, semisal nanti teman-teman hasilnya itu ada hasil plagiarisnya, nanti tuh di sebelah kanan sini dia muncul berbagai sumber. Jadi misal ya kalimat ini Saha merupakan bukti kepemilikan modal atau dana dalam suatu perusahaan ini kan nanti dikutip dari sini. Nah, nanti di sebelah kanan itu muncul link atau ya semacam link dari teman-teman itu mendapatkan ini tuh di mana, dari mana gitu di sebelah kanan sini. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kelebihannya adalah membandingkan dengan sumber-sumber yang luas. Gitu maksudnya. Jadi di sebelah kanan nanti muncul sumber yang teman-teman ambil itu kalimatnya dari mana sih gitu. Jadi itu penjelasan terkait duplicate check. Coba. Oke, selanjutnya yang terakhir itu Smoothie.io. Nah, Smoothie.io itu merupakan platform AI yang multifungsi yang tentunya menyediakan alat parafrase salah satunya di dalam fiturnya. Nah, banyak fitur juga, jadi kayak ada chat AI-nya, ada cek plagiasinya, terus ada parafrasenya, ada terjemah, terus ada juga penulisan esai AI. Nah, alat ini juga mendukung beberapa bahasa termasuk penggunaan bahasa Indonesia di dalamnya. Nah, CEO dari Smoothie.io ini adalah Kevin Denkowski, sekaligus founder dari Smoothie.io ini. Nah, kelebihannya memiliki fitur yang lengkap, terus membantu dalam berbagai bidang juga tentunya, karena ini bisa mengerjakan soal, ada matematika, fisika, dan lain-lain. Lalu akses akunnya terbilang cukup mudah karena hanya punya akun Google saja. Terus untuk kekurangannya, ya dia berbayar. Sebenarnya ada versi gratisnya, tapi kalau untuk mendapatkan fitur lengkapnya itu harus berbayar. Terus ada penggunaan terbatas untuk beberapa fitur karena versi gratis itu tadi dan menurut saya cukup terbilang mahal. Nah, kemudian ini untuk fiturnya, ini bisa dilihat ya, kayak sudah banyak banget ada rewrite, terus ini buat menyelesaikan tugas, terus ada plagiasinya, gitu. Ada mungkin kita coba aja kemudiannya. Oke, kita mohon maaf bisa ditunggu sebentar. Mungkin teman-teman juga bisa mencobanya. Nah, ini yang kemudian writing assistant. Oke, di sini teman-teman bisa login pakai akun Google. Nah, ini karena sudah login, di sini banyak pilihannya, ada yang buat mengerjakan tugas, tapi di sini kita coba yang buat parafrasenya. Ini bisa langsung otomatis dan ada pilihannya juga yang bisa jadi kita pilih otomatis aja biar langsung. Terus di sini juga teman-teman bisa upload file, akan tetapi batasnya 1000. Kemudian kita refresh. Nah, jadi ini kayak dibikin versi lainnya. Mungkin yang tadinya gini bisa dibuat kayak menurut Handini gini-gini. Gitu. Lalu bisa terusan request untuk membuatnya. Terus kemudian ini untuk kayak cek plagiasinya. Bisa di scan. Yes. Nah, jadi di sini nggak ada, dan biasanya nanti kalau misal terbukti ada plagiasi, di sini kayak ada apa namanya, di mana tempat berasal plagiasi itu. Nah, jadi itu penjelasan terkait dari Smoothie.io. Nah, mungkin itu penjelasan dari keenam kami yang perlu diperhatikan
karena ini berbasis komputer atau AI, jadi tentunya kita juga harus memilah-milih kata-kata yang sekiranya itu benar atau salah atau cocok atau enggak. Tapi semoga dari rekomendasi kita ini bisa membantu untuk tugas akhir kita. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau saran? Ya, untuk dari keenam tools yang sudah kami jelaskan, mungkin rekomendasi dari kita berdua itu ada di DupliCecker. Karena pertama dia di situ tidak berbayar, kemudian fiturnya juga banyak kan. Tapi untuk kalau misalkan lebih pastinya lagi, itu mungkin teman-teman bisa pakai di Turnitin, mungkin lebih terjamin seperti itu. Nah, mungkin kayak Turnitin yang digunakan untuk parafrasenya, terus nanti kan kayak ada gambar-gambar merahnya ya, yang Turnitin seperti yang sudah diketahui teman-teman juga. Jadi nanti dari Turnitin itu bisa teman-teman pindah untuk cek parafrasenya itu di DupliCecker. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Ya, silakan. Apakah sudah terdengar? Iya, sudah. Tadi kan dibahas sedikit ya tentang AI detektor ya. Nah, itu semisal ya, kita kan sebelum parafrase lewat AI, kita cek AI detektor itu kemungkinan besar ya. Nah, ketika kita memparafrase lewat AI, terus kita mendeteksi AI juga lewat AI detektor itu, apakah akan terlihat itu di parafrase oleh AI atau gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sesuai pengalaman kita juga ya, ada beberapa dosen juga bilang semisal kita membantu para parafrase lewat AI. Nah, kan nanti sudah keluar tuh hasil para parafrase itu juga langsung kita copy paste gitu aja mentah-mentah. Jadi harus kita olah dari diri kita sendiri, terus nanti baru dimasukin ke tugas kita itu. Nah, kalau misalnya udah dari kita nggak langsung copy paste gitu, terus dicek ke AI detektor, itu kemungkinan tidak terdeteksi seperti itu. Mungkin sebagai tambahan juga dari beberapa hasil review yang mungkin sudah saya tonton juga di beberapa sosial media, kalau untuk software-software yang mendukung ada detektor AI, berarti kemungkinan privasi dari AI itu juga tinggi gitu. Jadi sehingga dari hasil tersebut tuh nggak kedetek gitu. Tapi yang perlu diperhatikan teman-teman, karena sekarang terliting juga katanya ada detektor AI-nya, jadi lebih baik kayak jangan langsung copy paste dari AI, mungkin kayak lebih ditambahkan lagi parafrase dari kata-kata kita sendiri. Terus mungkin untuk salah satu yang bisa mendukung ini sekedar informasi dari beberapa tutorial juga mungkin dari slide-slide lainnya atau dari konten-konten lainnya itu memberikan tips and trick supaya plagiasinya itu rendah. Nah, salah satunya itu kayak kita copy paste terus kita pindahkan ke bahasa Inggris, lalu bahasa Inggrisnya di parafrase, lalu kita terjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia, dan itu sudah dibuktikan beberapa orang itu rendah gitu untuk parafrasenya. Mungkin gitu. Ada pertanyaan atau ada feedback kan? Tidak, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan. Aku izin nanya. Ya, silakan. Tadi yang yang dijelaskan bahwa kalau kita apa tadi yang dari bahasa-bahasa itu ya, dari bahasa Jepang, bahasa Arab. Kemarin saya jujur saya sudah nyoba ya, tapi ternyata untuk parafrasnya tuh apa ya istilahnya hampir sama lah istilahnya. Apa ya istilahnya ya meskipun kita pakai bahasa-bahasa tadi ya dari bahasa asing ke bahasa asing lain kan. Nah, itu tapi tetap aja ujung-ujungnya juga sama gitu loh. Besar juga
parafrasenya. Mungkin dari kelompok kalian apakah ada rekomendasi untuk meminimalisir dari parafrase itu sendiri? Terima kasih. Oke, sama-sama izin menjawab. Jadi ada beberapa tips and triknya ya. Nah, dari yang udah misal dipindahkan dari bahasa Inggris itu masih kuat, berarti tandanya emang kata-kata tersebut itu udah sering digunakan gitu loh di dalam penelitian-penelitian lain. Kayak contohnya kayak definisi saham. Saham kan sudah tentunya sudah banyak ya digunakan untuk mengutip definisi-definisi yang terkait penelitian tentang itu, sehingga bobot dari parafrasenya pun tinggi. Nah, mungkin salah satu caranya kita menggunakan beberapa referensi AI yang sudah di kelompok kami apa namanya kelompok kami jelaskan tadi. Kemudian mungkin untuk cara agar lebih effortnya adalah mencari sinonim kata tersebut, dan menurut penjelasan dari apa namanya penjelasan dari rekan-rekan lainnya itu, dan bahkan ada tips and trick dari beberapa dosen terkait kepenulisan itu bisa menggunakan sinonim, terus program-program AI yang kemudian dijadikan satu. Mungkin tambahan dari sama. Mungkin sebenarnya ini kan kita bahas tentang ini ya, plagiarisme. Nah itu kan kita ngebahas tentang itunya. Mungkin kalau tentang masalah kepenulisan supaya tidak terdetek atau parafrasnya, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh kelompok selanjutnya yang lebih berfokus kepada kepenulisannya. Seperti itu. Mungkin ada feedback? Untuk yang parafrasenya tadi kira-kira dari kan tadi kan kayak masalah bahasanya itu kan agak kurang ya. Nah, kalau dari parafrasenya tadi tuh pakai AI apa yang dari kelompok kalian? Yang paling rekomendasi dari rekomendasi lainnya? Mungkin pakai depreciator juga bisa tadi untuk parafrase. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi ada juga Yang paling rekomendasi deh. Yang paling rekomendasi. depreciator. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin juga bisa dicoba ya. Ada lagi mungkin? Mungkin jikalau dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, barangkali mungkin dari Bapak ada tambahan atau pertanyaan, Pak? Kalau nggak ada, boleh lanjut kelompok yang selanjutnya aja. Ya, baik, Pak. Izin stop share. Ya, mungkin cukup dari kelompok kami. Selanjutnya kami serahkan ke kelompok berikutnya. Baik, izin share screen ya, Pak.
Baik, dari kelompok kami akan menjelaskan mengenai tool penulisan AI. Ada beberapa tool penulisan AI. Yang pertama yaitu Mendeley, yang kedua Zotero, yang ketiga Grammarly, yang keempat Hemingway, yang kelima Canva, dan yang terakhir Slate AI. Nah, apa sih itu Mendeley? Mendeley itu sebuah alat manajemen referensi dan jejaringan sosial akademis yang dirancang untuk membantu peneliti dan akademis dalam mengelola, berbagi, dan menemukan makalah penelitian. Nah, kemudian Mendeley itu dibuat oleh 3 mahasiswa, yaitu yang pertama Paul Vekler, kedua Victor Henning, dan yang ketiga yaitu Jan Reicke pada tahun 2008. Kemudian pada 2013, Mendeley ini dikembangkan oleh suatu perusahaan yaitu Elsevier. Nah, fungsi dari Mendeley itu sendiri yaitu untuk mengumpulkan dan menyimpan citasi dari berbagai sumber dengan menggunakan beberapa teknik ekstrak informasi dan format data kepustakaan, juga sebagai jejaring sosial yang mendukung penelitian berkolaborasi. Jadi peneliti bisa berkolaborasi. Nah, fitur dari Mendeley itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama Mendeley Desktop yang dilakukan secara manual, terus kemudian yang kedua ada Mendeley Web yang bisa langsung dari web, dari Google biasanya, dari Chrome. Terus yang ketiga Mendeley Site yang itu berintegrasi dengan Microsoft Word. Jadi nanti biasanya kalau di Microsoft Word itu langsung masukkan citasi-citasi seperti itu. Kemudian yang terakhir Mendeley Mobile. Mendeley Mobile ini bisa dilakukan lewat HP. Seperti itu. Nah, kelebihan dari Mendeley itu yang pertama gratis. Jadi kita bisa sepuasnya menggunakan dengan Mendeley, tapi ada kapasitasnya sebesar 2 GB. Yang kemudian kedua mudah digunakan, terus terdapat fitur kolaborasi, jadi bisa membuat grup gitu di Mendeley-nya. Kemudian yang keempat integrasi dengan Microsoft Word yang tadi itu bisa masukkan citasi langsung lewat Word. Kemudian kekurangannya yang pertama itu hanya bisa mengimport file untuk koleksi digital dengan format PDF dan dokumen saja. Nah, kemudian yang kedua keterbatasan pengeditan metadata. Keterbatasan pengeditan metadata ini kadang-kadang itu ada masukkan PDF gitu ya ke Mendeley, tapi itu judul yang dimasukkan ke Mendeley sama judul artikelnya itu beda, jadi kita perlu ngedit sendiri seperti itu. Nah, untuk uji cobanya benar. Ini. Kalau lewat Mendeley ya. Ini lewat yang fitur desktop. Jadi kita bisa file gini. Terus add nah, gini. Open. Nah, ini udah masuk. Pelatihan keterampilan menulis seperti ini. Nah, tadi kan terdapat gini, judul sama yang dimasukkan itu berbeda. Nah, seperti ini. Kita buka ya. Nah, ini di sini penentuan nilai opsi saham tipe Amerika, sedangkan di sini metadata citation ini kan beda ya. Nah, ini bisa diedit langsung. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau mau lewat Google langsung itu yang Mendeley Web. Nah, ini ada fitur ini. Nah, cara penggunaannya itu bentar.
Ini kita teman-temannya itu cari di Google Scholar. Ini ya teman-teman. Bentar ya. Wifi-nya agak sulit. Terus misal American Option. Nah, ini kan udah ketemu, udah ada beberapa. Nah, kita buka ini, yang di sini di pojokan ini ada Mendeley ini. Nah, salah. Nah, kekurangan dari Mendeley sendiri itu juga ada ini. Nah, pas di sini itu agak sulit digunakan gitu loh. Jadi tidak recommended gitu. Jadi mending pakai langsung desktop gitu. Nah, kalau yang di Word, seperti teman-teman biasanya masukkan citasi-citasi seperti itu, ya seperti itu. Bentar, izin stop share sebentar. Kemudian untuk tool yang kedua, sebentar ya teman-teman, internetnya lemot. Iya. Nah, kemudian untuk kepenulisan yang kedua yaitu Zotero. Internet di kampus lemot ya. Iya, Pak. Iya, sering gitu. Banyak dikeluhkan akademisi yang lain, dosen-dosen pada ngeluh. Karena saya kalau Zoom itu di rumah. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Kemudian untuk yang kedua itu ada Zotero. Ini sama persis seperti apa? Mendeley. Cuman Zotero adalah perangkat lunak manajemen referensi dan alat penelitian yang membantu penggunanya mengumpulkan, mengatur, mengutip, dan berbagi informasi dari berbagai sumber. Nah, pasti fungsinya untuk mengumpulkan, mengatur, dan mengutip referensi, untuk membuat referensi dalam membantu pembuatan atau apa skripsi atau proposal itu. Nah, Zotero ini dibuat oleh Center for History and New Media di George Mason dan dikembangkan oleh Corporation for Digital Scholarship. Kemudian untuk fitur dalam Zotero itu ada web scraping dan import file itu menganalisa web untuk memasukkan file itu ke dalam Zotero dan mengimportnya. Kedua ada pengelompokan referensi. Nah, tiga ada pembuatan catatan dan anotasi seperti Mendeley tadi. Kemudian ada pembuatan bibliografi atau data pustaka. Nah, untuk kelebihan sendiri itu yang pertama pasti gratis. Dan kedua itu sangat baru dalam mengumpulkan referensi. Mudah digunakan, fiturnya banyak, dan support di banyak platform seperti Windows, Mac OS, atau Linux. Untuk kekurangannya itu tidak semua sumber referensi bisa digunakan. Itu nanti bisa dilihat di tampilan nanti. Yang kedua itu ada tidak semua referensi bisa diakses dan terkadang masih terdapat bug, yaitu kesalahan-kesalahan atau kesalahan dalam aplikasi tersebut. Terus kemudian kita langsung menuju. Ya. Kita langsung searching saja. Zotero. Berikan Zotero. Saya langsung. Nah, kamu tuh seperti ini. Nah, di Zotero ini ada dua, itu Zotero yang biasa tuh, yang dari download itu aplikasi biasa sama Zotero Connector. Nah, yang biasa ini kita tab dan kemudian ada yang konektor itu ini.
Bentar, maaf belum muat. Nah, ini Zotero kan ada dua, Zotero yang untuk Windows sama Zotero konektor. Nah, jika di konektor bisa kalian download di web Chrome Chrome Store. Nah, jika sudah ini klik saja install Chrome konektor, atau lebih singkatnya saja ya supaya tidak lebih teman-teman bisa mencoba, kalau ada masalah bisa dihubungi. Nah, jika Zotero konektor sudah bisa diinstal ini karena udah ditambahkan itu, jadi tulisannya udah. Nah, sudah ini. Kalau belum ditambahkan itu masih tambahkan dari Chrome. Karena ini sudah hapus dari Chrome karena sudah terpasang. Nah, kemudian kita masuk ke Zotero karena udah di-download terus install seperti biasa. Nah, jika sudah kami Zotero. Oh iya. Ya. Nah, jika sudah, Zotero akan menampilkan seperti ini. Tidak perlu login, langsung masuk seperti ini. Nah, ini bisa dibuat dengan ini, ada tambah folder baru. Nah, ini saya sudah buat Monte Carlo ini beberapa contoh. Nah, bagaimana untuk menambahkan ini? Ini bisa langsung melewat web tersebut. Misal, kan tadi Mendeley udah pakai Google Scholar. Nah, kita coba yang lain. Karena Google Scholar itu juga bisa dipakai kedetek sama Zotero sendiri. Kita coba pakai semantik Scholar. Nah, kita masuk. Nah, ketikkan saja misal Monte Carlo. Monte Carlo. Nah, sudah muncul kan? Ini kan terdapat banyak sekali jurnal atau sumber-sumber data itu. Nah, ini ada tulisan ini. Maaf. Nah, kan sudah ada banyak ini. Nah, ini ada tombol ini, extension, bisa diklik. Nah, ada tulisan Zotero. Nah, karena sudah ini berarti sudah terkonek yang web tadi. Jika sudah terinstall, sudah connect sini dan otomatis bisa muncul sini. Jika ingin dipin bisa nanti keluar di sini. Nah, kita masuk Zotero. Nah, ini. Nah, sudah muncul web jurnal artikel yang sudah terkumpul tadi. Jadi bisa langsung dimasukkan ke dalam sini. Dalam Zotero. Ini bisa dipilih semua atau beberapa saja. Misal saya di semua aja dah. Semua kita ketik OK. Dan ini, nah ini saving to Monte Carlo, folder Monte Carlo yang dimasuk ke Zotero tadi. Nah, udah mulai terproses. Nah, ini udah tertambah. Nah, sudah tertambah. Nah, ini karena ada error ini, jadi nggak semua itu bisa ditambahkan ke Zotero tersebut. Karena itu nggak kedetek gitu. Nah, ini juga udah sama seperti Mendeley, ada tulisan author, volume, halaman, series itu muncul. Nah, jika ingin mengutip ini, bisa langsung ke Word, kita ke Word. Nah, misalnya saya ada contoh. Ada contoh ini ya, semisal kata-kata ini aja, kata-kata Great Big Monaco lah, misal. Ini ngambil dari referensi, misal Zotero, ini sudah ada Zotero di atas nih, otomatis ketambah sini kalau sudah keinstall. Nah, citasi. Nah, ini. Nah, masukkan bisa nama, bisa judul. Kita misalkan masukkan yang
masukkan yang ini, namanya Sobel ini. Kita masukin Sobel ketik. Nah, otomatis keluar sini. Ya oke, di enter. Nah, langsung masuk di sini, di Sobel 2018. Nah, ini bisa diatur di sini, di dokumen referensi juga bisa itu nama sama tahun atau nomor 1, 2, 3 itu banyak pilihan juga. Nah, oke. Kemudian juga bisa buat bibliografi. Kita ke sini, ke bawah. Tadi kan udah ya, kita add bibliografi. Nah, ini proses. Nah, otomatis langsung muncul di sini. Nah, itu untuk Zotero. Nah, kemudian yang tools AI berikutnya itu adalah apa? Grammarly. Nah, Grammarly itu apa sih? Nah, alat Grammarly itu alat bantu yang dirancang untuk membantu dalam pengecekan tata bahasa dan ejaan, serta memberikan saran perbaikan dalam penulisan teks. Yang membuat Grammarly ini adalah Alex Shevchenko, Max Litvin, dan Dmytro Lider. Dari namanya udah terlihat bukan orang Indonesia ya teman-teman. Itu pada tahun 2009. Kemudian fitur dalam Grammarly itu yang pertama yaitu pemeriksaan tata bahasa dan ejaan. Yang kedua, saran gaya penulisan. Yang ketiga, plagiarisme. Dan yang keempat, kosakata. Kosakata dalam ini itu kayak peningkatan kosakatanya. Nah, kelebihannya yang pertama, terintegrasi dengan platform manapun. Jadi kalau misal udah download Grammarly itu semua kedetek gitu loh, kayak di sini di Canva ini juga bisa kalau tulisannya salah, tapi hanya dalam bahasa Inggris. Tulisannya salah gitu bisa diganti sama Grammarly. Kadang di WA juga bisa. Pokoknya semua aplikasi di laptop itu Grammarly mendeteksi gitu. Terus yang kedua, penggunaan bisa mencoba fitur gratisnya hanya dalam konteks-konteks dasar. Kemudian kekurangannya, pertama Grammarly dalam fitur lebih lengkap hanya untuk premium. Jadi yang premium itu yang bisa digunakan itu hanya tata bahasa, ejaan, dan tanda bahasa. Maksudnya yang bisa digunakan dalam fitur gratis. Kemudian kalau yang premium itu kayak gaya penulisan, deteksi plagiarisme. Jadi plagiarismenya itu hanya untuk premium. Kemudian peningkatan kosakata. Peningkatan kosakatanya itu juga dalam premium. Seperti itu. Kemudian yang kedua, keterbatasan dalam bahasa lain. Nah, bahasa yang digunakan dalam Grammarly ini hanya untuk bahasa Inggris saja. Jadi dalam Grammarly ini belum bisa digunakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, kinerja lambat untuk editing teks besar. Jadi kalau teksnya itu lebih dari 1000 kata itu agak lemot gitu. Nah, langsung ya kita coba pakai Grammarly. Nah, Grammarly itu kalau download itu seperti ini teman-teman. Nah ini, nanti loginnya itu pakai email Google saja. Nah, terus misal new document ini ya. Nah, ini kalau di sini harus pakai bahasa Inggris. Kalau nggak bahasa Inggris itu nggak bisa kedeteksi. Bisa, cuma nggak akurat gitu. Cuma langsung benar semua gitu. Padahal kan enggak. Bentar ya. Iya, apa-apa. Nah, terus upload ini. Upload. Nih.
seperti ini. Nah, ini muncul ada 13. Ini misal ini kan ada kesalahan di tanda komanya ini. Harusnya 2024-nya ada komanya misalnya aspek. Nah, langsung dibenarkan. Terus ini nggak pakai out there. Nah, seperti itu. Terus kalau mau coba lagi lebih lanjut itu pakai premium seperti itu. Nah, kalau cek for plagiarisme, nah ini. Nah, nggak bisa soalnya harus premium dulu. Seperti itu. Nah, kalau misal bahasanya itu belum bahasa Inggris, kalau langsung dari Word bisa. Misal ya dari Word. Langsung dari Word. Misal ini. Nah, ini udah saya Inggriskan. Nah, kalau masih bahasa Indonesia ini bahasa Inggriskan dulu ya, teman-teman. Nah, di language ini terus translate. Bentar ya, di Word-nya juga menggunakan secara online juga. Jadi kalau offline nggak bisa. Nah, ini ada GG tadi di sini itu kayak udah otomatis langsung bisa gitu loh. Seperti itu, langsung muncul. Nah, kan udah bahasa Inggris. Habis itu ini. Sini. Sebentar, kok grammarnya belum. Ah, ini nih, ini. Nah, ini di sini ada 5 situ. Nah, ini kok error ya? Nah, itu Grammarly itu juga kadang seperti itu. Kayak tiba-tiba error, tiba-tiba bisa digunakan seperti itu. Jadi kayak kurang rekomen gitu menurut saya. Seperti itu. Iya, karena pas nggak rekomen ini. Seperti itu. Jadi Grammarly itu bisa digunakan di laptop itu kadang tiba-tiba misal di Canva ya. Nah, ini kadang-kadang di sini tuh di sampingnya itu tiba-tiba muncul fitur icon Grammarly gitu. Nah, ini seperti ini tiba-tiba muncul seperti ini. Jadi bisa ke connect sama langsung gitu. Nah, ini seperti itu. Kemudian tool yang selanjutnya itu sedikit tentang Grammarly. Kemudian yang selanjutnya tool Hemingway Editor. Untuk selanjutnya adalah Hemingway Editor. Hemingway Editor adalah sebuah alat bantu penulisan yang dirancang untuk membantu menganalisis tulisan penulis dan merevisi tulisan tersebut. Pasti berfungsi untuk ini tipe untuk harusnya berfungsi untuk menganalisa tulisan kalian dan revisinya. Nah, diciptakan oleh Adam dan Ben Long pada tahun 2013. Nah, ini diciptakan untuk membantu pekerjaan kita untuk melihat seberapa jauh tulisan kita sudah benar dipahami atau belum. Nah, fitur-fiturnya ada tuh penilaian keterbacaan, ada deteksi kalimat pasifnya, ada penyerotan kalimat kompleks dan perhitungan kata. Kemudian itu untuk kelebihannya itu ada versi web dan desktop. Nah, untuk versi desktopnya ini untuk yang sudah berbayar, jadi bisa masuk ke desktop kalau udah bayar itu. Terus ada penilaian penulisan dan mudah digunakan, memperbaiki kalimat dan meningkatkan keterbacaan. Nah, untuk orangnya sendiri itu tidak gratis. Ini kalau udah login nih masuk bisa gratis 14 hari. Nah, dan dalam waktu 14 hari itu hanya 200 percobaan kalimat saja. Nah, sering salah mengartikan ke bahasa Inggris. Kadang saya nanti ya kita jelasin langsung. Nah, itu udah belum bisa memperbaiki sesuai yang kita mau karena ini sifat AI ya, jadi enggak sepenuhnya yang kita mau. Untuk tampilan ini kita masuk ke
langsung masuk saja ke Google tuh, masukkan Hemingway editor. Nah, ini udah muncul. Nah, kita coba yang versi web ya, karena kalau versi desktop itu berbayar. Nah, coba yang Hemingway editor, udah. Ini bisa. Oh iya. Nah, nanti kalau sudah masuk akan cukup login dengan Google saja. Google. Nah, masukkan ini mesti login. Nah, ini seperti ini. Loading saja sama Google. Nanti kalau udah seperti ini berarti sudah berhasil. Langsung kita coba. Misalkan kata-katanya kita ambil yang tadi saja. Kita ambil dari kata-katanya saja. Nah, saya sudah buat contoh ini. Nah, kita masuk kata-katamu, kontrol pas. Nah, sudah muncul. Nah, berarti karena ini kan merah semua, berarti 4 dari 4 series are very hard to read. Jadi sangat sulit untuk dibaca, sulit dipahami. Nah, untuk perbaikan karena saya sudah mencoba ini 4 dari 200 percobaan ini. Nah, ini masih 4 saya coba kemarin. Nah, coba kita perbaiki ini ya. Kita klik saja. Nah, kita ini benarkan. Nah, ini nanti akan, nah, ini kan ke dalam bahasa Inggris malah, padahal kan ini jadi bahasa Indonesia ya, itu yang salah satu kurangannya. Nah, jika Anda setuju dengan saran ini, bisa langsung gunakan, nah, otomatis bisa terganti begitu. Jadi, nah, yang hijau ini kan ada tingkatan nih, yang merah tuh sulit banget dibaca, terus yang pokok tingkatannya sampai yang biru tuh mudah dibaca gitu. Tergantung pemahamannya. Nah, jadi semisal lagi ya di sini kita klik. Nah, coba. Nah, ini ke dalam bahasa Inggris malah. Nah, jika get another ini bisa di get lainnya. Nah, ada kata-kata lainnya. Kalau misalnya setuju langsung digunakan. Langsung. Nah, otomatis ini karena sudah dibenerin tadi, yang awalnya jadi 4 percobaan, sekarang udah 5 percobaan. Nah, jika sudah sampai 200 percobaan ini, otomatis langsung Anda beli yang premium. Nah, jika nggak mau, bisa pakai akun Google lain. Nah, jika mau ya beli saja. Kalau sudah beli, langsung masuk ke versi desktop untuk kemudahan penggunaan. Saya nggak bisa menampilkan desktop soalnya itu berbayar ya. Untuk gamenya seperti ini sih. Kalau lanjut ke yang ke tool AI berikutnya, yaitu tool AI yang selanjutnya yaitu Canva. Apa sih Canva itu? Canva itu platform desain online dan komunikasi di mana komunikasi visual yang membantu penggunanya untuk melakukan desain dalam bentuk apapun dan publikasinya di mana saja. Jadi bisa mendesain banyak fitur, terus mempublikasinya juga bisa di mana saja. Nah, Canva ini dibuat oleh Melanie Perkins, terus Steve Obrecht dan Cameron Adams pada tahun 2019. Dan Canva ini diluncurkan pada tahun 2013 dan sampai sekarang pengguna Canva itu yang pengguna saja itu sampai 13 miliar. Jadi banyak yang menggunakan Canva ini. Saking mudahnya seperti itu. Kemudian apa manfaat Canva? Yang pertama yaitu mampu menciptakan desain apapun dengan mudah dibandingkan platform desain lain. Kemudian yang kedua, membuat presentasi seperti PowerPoint dengan lebih banyak elemen dan template-nya itu juga banyak. Kemudian yang ketiga, bisa untuk mendesain poster, flyer, iklan, dan teman-temannya itu, hingga invoice pun juga bisa untuk kebutuhan bisnis dan sebagai digital marketing tools. Nah ini fitur dalam Canva. Yang pertama itu di dalam Canva itu terdapat banyak template gratis, sekitar 250 ribuan lebih.
Kemudian yang kedua, ratusan ilustrasi dan icon. Jadi mau nyari icon apa, kayak icon Canva ini juga ada di Canva ini juga ada. Tinggal ngetik Canva gitu nanti muncul. Kemudian yang ketiga, kapasitas penyimpanannya juga besar. Nah, terus yang keempat, kustomisasi teks. Jadi Customisasi. kustomisasi teks. Jadi teks ini bisa diubah dalam bentuk, masih dalam beda teks itu bisa. Kemudian yang kelima itu ada beragam pilihan background, jadi banyak background juga. Nah, kelebihan yang pertama itu gratis, jadi bisa menggunakan fitur gratis banyak. Kemudian spesifikasi rendah, yang ketiga akses yang mudah, banyak fitur, dan yang terakhir banyak template. Kemudian kekurangannya tidak ada fitur tabel, jadi tabel itu kayak import dulu dari PDF gitu untuk membuat tabel. Kemudian saat mengunggah video itu juga lama, jadi perlu memakan waktu yang lama gitu. Kemudian perlu akses akun premium untuk template-template yang lebih bagus lagi. Tuh, terus yang terakhir tidak bisa digunakan secara offline, jadi harus online ya teman-teman. Gitu. Nah, untuk Canva-nya seperti ini. Kalau lewat web seperti ini. Untuk berandanya seperti ini. Nah, tampilan sebelum login itu seperti ini. Ini. Jadi bisa login pakai akun Google saja bisa. Nah, ini bisa juga digunakan tanpa masuk akun dulu, tapi nanti kalau udah dibagikan itu nggak bisa ngakses gitu loh, soalnya nggak ada izin dari itunya, jadi perlu login dulu. Ini harus login. Nih buat desain ini di sini ada tulisan web design. Enggak salah. Sini harusnya ada tulisan login gitu. Oh ini udah masuk teman-teman. Oh ini udah masuk. Ini udah masuk. Ini kalau udah masuk gitu. Gitu. Waktunya dipersingkat. Kalau Canva saya kira sudah familiar semua, nggak usah diperpanjang. Iya, ya seperti itu dan banyak template-template seperti itu Pak. Seperti ini desainnya. Nah ini banyak desain dokumen, papan tulis, presentasi dan teman-temannya. Itu seperti itu. Seperti itu. Nah ini juga proyeknya bisa disimpan sendiri. Kemudian itu sedikit tentang Canva. Kemudian yang tool yang selanjutnya dalam arti lemot. Nah ini ada beberapa presentasi dan desain-desain. Nah, kemudian tool yang selanjutnya itu Slide AI. Bentar ya, maaf teman-teman nge-lag. Langsung gini ya. Nah, kemudian itu adalah slide.io.
Nah, slide ini sama seperti Canva, tapi ini terbuat apa? Slide IO ini adalah sebuah alat yang dirancang untuk membantu pengguna membuat presentasi dengan cepat dan mudah menggunakan Coba kecerdasan aja ya buatan. bilangnya tadi apa bacaannya. Slides IO. .io. Diulangi, Slides AI.io, maaf Pak. diulangi. Slides AI IO. Diulangi. Let's Slide IO. Slide AI.io. Itu Pak. Slide AI.io. Dot, Apa? dot apa? .io. .io. Jadi slide ya, jangan slide. Oh ya, slide AI dot. Oh ya. Dot IO. IO ya. Ya, maaf Pak. Jadi slide AI dot IO adalah sebuah alat yang dirancang untuk membuat pengguna membuat presentasi dengan cepat dengan bantuan AI. Jadi kayak ada GPT gitu. Jadi ini khusus untuk presentasi aja. Ini berfungsi untuk memudahkan membuat presentasi pasti. Kayak gitu. Dibuat oleh Anurag Baksain. Nah, ini langsung masuk ke itu Google Slide yang ada itu, terus dikonektikan kepada slide AI. Kemudian untuk fiturnya adalah pembuat slide otomatis, yang pasti. Yang kedua ada tema dan desain AI yang banyak. Terus Magic Writer, pembetulan kata-kata itu. Terus ada ekspor to video, ini masih coming soon ya, soalnya udah ada tapi masih coming soon. Nah, kemudian itu ada kelebihannya. Kelebihan untuk slide AI.io adalah pembuatan presentasi yang cepat, desain yang menarik, dan mudah digunakan pasti. Nah, untuk kekurangan itu ketergantungan pada kualitas input. Jika input kalian itu berisi tentang misalnya hal ini saja, itu pasti kan berisi tentang itu saja, nggak bisa mengembangin. Terus hanya memiliki batas 350 sampai 2.500 karakter saja. Kemudian untuk untuk tampilannya sendiri langsung gini. Langsung ketikkan saja slide. Ada. Nah, ini ada buat presentasi dengan AI dalam hitungan detik. Nah, klik saja. Dan lama. Nah, ini. Nah, di sini kan ada pasang slide AI. Bisa pasang, ya langsung diarahkan ke Chrome Web Store. Enggak muncul itu. Iya, Pak, nggak muncul. Nah, ini Pak. Nah, karena sudah terinstall, saya ini tulisan uninstall karena sudah terinstall. Nah, teman-teman tinggal install saja. Kalau sudah terinstall itu kita masuk ke ini IT9 ini. Terus pilih yang ini fitur mendukung Google Slide. Masuk Google Slide saja. Maaf ya kalau ini. Nah, kira-kira teman tahu lah Google Slide itu seperti apa. Langsung ke presentasi kosong. Nah, karena tadi sudah terinstall itu otomatis di bagian sini, ekstensi ini harusnya sudah ada itu tombol untuk ke slide AI itu. Sama ya. Nah, ini kita. Nah, ini sudah tertambah di sini, kita klik saja. Nah, yang generate new slide. Sudah berjalan. Nah, sambil menunggu kita masuk ke ini dulu. Ke Word-nya dulu karena saya sudah menyiapkan ini. Nah, ini contoh
yang akan saya buat slide karena misal saya lagi males bikin, terus saya bikin ininya saja langsung nah masuk ke ini tadi masuk ke esensi tadi sedang berjalan. Setting. Maaf ya lama-lama PV-nya. Nah ini pilih yang from dari teks, bisa dari link, bisa dari topik, bisa dari YouTube. Nah karena terbatas dari 350 karakter sampai 200 kita ketikkan apa pasti saja di sini. Nah ini yang mau saya buat tuh ini. Langsung saja kita klik ini kalau sudah. Nah, ini pilih ingin berapa slide. Misal saya mau buat 6 slide aja. Nah, terus bisa pilih ini general atau education atau ya, kita pilih ya general saja. Terus ini ada berbagai tema yang ingin dipilih. Terus ada ini title-nya. Terus kalau bisa menambahkan logo di sini kalau misal ingin masukkan logo, terus jika sudah kita langsung itu create slide. Nah, maaf ya, ini menunggu dulu. Nah, untuk slide AI sendiri ini sama ya seperti Canva, cuman Canva itu lebih banyak pilihannya, banyak kegunaannya bisa slide Bisa buat platform, buat nah, untuk slide ini hanya untuk kita saja dengan menggunakan AI untuk waktu yang cepat, misal buru-buru itu langsung bisa gunain yang sambil menunggu ya. Atau teman-teman sekalian mau mencoba itu tidak apa-apa, misal nanti ada kesulitan bisa langsung dihubungi. Nah, dikit lagi. Siap nih sudah. Nah, sudah selesai. Oh, sama ya? Biasa reviewin. Iya, iya. Nah, udah selesai. Oh, ada muncul perayaan udah selesai. Oke. Karena udah. Nah, ini udah muncul ini. Nah, sudah muncul ini. Nah, inovasi teknologi dalam pendidikan. Ini yang tadi sudah saya masukkan. Nah, ini ada otomatis terbuat. Nah, judul dan mengantar taruh sini. Nanti ada perkenalan, ada manfaatnya. Jadi udah dibantuin lah, enak banget dibantuin kita edit-edit gitu sambil terima kasih gitu. Nah, itulah singkatnya dari slideai.io. Oke, kemudian ini udah selesai sih kemudian. Nah, kemudian nah, untuk yang terakhir terima kasih. Terus dari anjuran kami dari semua keenam itu kita nggak bisa sih kalau langsung mengelompokkan dari 6 pilihan itu menjadi satu yang paling recommended. Soalnya kan dari 6 itu memiliki fungsi yang beda-beda. Tapi kalau kayak yang sama kayak Zotero sama Mendeley, kita lebih mengajukan ke Mendeley karena kan lebih banyak yang menggunakan Mendeley ya. Kalau misal Anda belum menggunakan, misal Anda ada kesulitan apa, tanya ke teman-teman, pasti itu kebanyakan Mendeley. Nah, ya meskipun banyak yang error-error tadi, terus kalau juga ingin nyoba yang baru dia bisa ke Zotero. Terus kayak tadi Canva sama slideai.io. Nah, itu kan sama, tapi
kami lebih merekomendasikan ke Canva karena itu banyak fitur, banyak pilihan yang menarik, gambar-gambar yang menarik seperti itu. Nah, kalau tapi juga bisa menggunakan slide AI.io karena kalau misal terburu-buru atau nggak ada waktu buat langsung ketikkan saja yang Anda ingin buat kayak gimana tuh pasti langsung dibuat. Nah, itu saja teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan, itu bisa langsung tanya. Bertanya. Oh iya, silakan. Untuk slide AI.io tadi itu kan bisa dikopas ya, terus langsung dimasukin dan PPT-nya itu otomatis terbuat. Nah, untuk misal nih kita kopas dari Word. Nah, di Word itu ada banyak banget equation matematika. Nah, itu equation-nya bisa terdeteksi nggak kalau dimasukin ke slide IEO tadi? Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, untuk mengetahui langsung coba saja ya. Mengobatnya masih jalan. Nah, misal ini tadi, kalau saya coba kemarin tuh coba yang kayak rumus-rumus gitu, saya itu bisa langsung di apa ke ini apa ke detect gitu loh. Perlu ditampilin nggak? Oh, kalau nggak perlu ditampilin berarti ini saya dari pengalaman saya tuh bisa kemarin saya coba yang pakai laptop saya itu coba yang kayak rumus-rumus itu langsung ke detect. Jadi slide AI itu isinya semua tuh bisa masuk ke dalam slide yang mereka bikin. Tapi kalau misal itu kalian nggak masukkan, misal kalian ingin membuat tentang kelanjutannya tentang itu, ya slide AI nggak bisa soalnya slide AI itu cuma fokus pada yang kalian tulis saja. Itu jadi bisa digunakan rumus-rumus. Bagaimana? Mau nanya lagi. Iya, Nah, iya. itu kan kita tadi masukinnya itu 1 kali ya. Nah, misalnya ternyata ada revisi nih, maksudnya kayak pengen nambahin lagi itu bisa kan bisnisnya buat 2 kali gitu. Enggak? Paham, Dua kali. direvisi. Iya, 2 kali. Lo bisa. Baik, terima kasih. Kalau saya mau tambahin ini bisa di-input lagi, entah itu dari awal tadi atau ini bisa diedit juga kalau di sini. Jadi semisal ini kan cuma gambaran saja. Slide AI itu cuma mengambil dari yang Anda ketikkan itu saja. Jadi yang ditulis di PPT yang dia bikin cuma itu saja. Misal ada pembaruan, tambahan itu bisa langsung di sini. Bisa diedit, bisa diatur, ada alatnya juga. Jadi dimasukkan di sini. Oke, jadi itu. Mungkin ada teman-teman lain ingin tanya. Izin tanya. Ya, silakan. Kalau di Canva itu kan ada insert equation, tapi kayak sama gitu kayak satu-satu. Mungkin ada solusi nggak kalau semisal pengen pakai Canva terus pengen izin bertanya. Kan kalau di Canva itu ada insert equation. Nah, tapi kayak inputnya itu satu-satu gitu lama. Mungkin ada solusi atau enggak kalau pengen pakai Canva tapi pengen input equation gitu. Maksudnya satu-satu itu satu simbol apa satu persamaan? Maksudnya kayak satu persamaan gitu, Pak.
Kalau sepahamku itu kalau equation itu nggak bisa langsung gitu loh. Jadi perlu satu-satu gitu. Nah, kalau misalnya mau cepet itu biasanya kalau aku SS dari Word gitu, dari Word kan nulis di Word dulu, terus aku SS kemudian diunggah di sini ini. Unggah file ini. Itu. Sudah? Sudah, Cukup Pak. ya? Ya, Pak. Saya tambahkan aja. Jadi rekomendasi tadi apa? Grammarly ya? Iya, Pak. Iya, Mendeley. Grammarly untuk tata bahasa Inggris. Tapi kalau untuk desain penulisan Canva ya, Iya, Pak. Lebih menarik, Pak. yang udah familiar. Tapi jelas gunanya fungsinya berbeda dengan Grammarly. Jadi tool writing itu kan tata bahasa, gaya bahasa, bahkan pada penyajian tulisan. Ya termasuk MathType pun termasuk tool dalam penulisan persamaan matematika dibandingkan dengan answer question yang ada di Word. Tapi yang ditanyakan oleh Mbak Ita tadi, persamaan dalam Word itu memang tidak bisa difasilitasi oleh Canva. Canva hanya fasilitasi berupa gambar. Oleh karena itu, equation yang dimasukkan ke Word itu harus dipastekan ke Canva dalam bentuk gambar. Jadi bisa saja teman-teman tidak masukkan satu persatu persamaan, tapi harus dibuat grouping pada equation di Word, nanti akan di-copy dalam bentuk gambar. Jadi grouping dalam Word itu akan di-group secara gambar yang terblok gambar-gambar. Jadi equation-nya dipastikan dalam bentuk gambar, bukan dalam bentuk equation yang bisa diedit di Canva. Karena Canva belum ada tool untuk fasilitas equation. Demikian ya, cukup ya. Saya kira tool untuk penulisan sudah bisa kita gunakan dan sudah banyak familiar, terutama Canva dan Grammarly. Meskipun Grammarly masih jarang karena itu adalah bahasa. Dan termasuk kelompok satu tadi yang menyarankan Turnitin yang memang sudah familiar, tapi ada saingan dari Turnitin yang difasilitasi secara gratis ya, tanpa login, ada yang menggunakan parafrase dan yang lain secara online. Tapi jelas akun itu berbayar atau tidak tergantung dari fasilitas yang kita inginkan. Termasuk dari Zotero selain dari Mendeley. Mendeley itu memang sudah umum, tapi memang tidak semua akun free bisa memanfaatkan fasilitas yang dia berikan. Tapi UIN sudah memfasilitasi secara gratis dengan menggunakan akun UIN. Kalian bisa menggunakan fasilitas yang ada di Mendeley. Pesaing dari Mendeley tadi diberikan salah satu contohnya adalah Zotero. Ya, Zotero itu memang akunnya gratis sehingga kita bisa memanfaatkannya sebatas kemampuan yang mungkin terbatas ya, barangkali karena gratis yang mungkin tidak selengkap dari Mendeley. Demikian presentasi dari beberapa tool AI yang bisa kita manfaatkan, kita optimalkan penggunaannya dalam penulisan tugas akhir kita sehingga kita lebih mudah mulai dari awal sampai akhir, mulai dari mencari judul, mencari ide, referensi, bahkan menyusun daftar isi, sampai ke penyajian presentasi. Semua tinggal menggunakan tool yang ada di AI. Artinya, semua fasilitas sudah bisa kita manfaatkan, baik berbayar maupun free, tergantung dari kebutuhan yang kita harapkan. Cukup ya, kalau bisa dimanfaatkan untuk penulisan
tugas akhir kalian maupun penulisan-penulisan karya ilmiah yang lain, mau untuk penelitian kompetitif atau bahkan dalam penulisan artikel di jurnal yang mungkin kalian inginkan. Untuk minggu depan berarti tidak lagi presentasi ya, kelompoknya IE sudah selesai, jadi tinggal dimanfaatkan. Bagaimana update dari follow up diskusi itu, apakah kalian sudah menggunakan atau masih menggunakan gaya lama yang mungkin sepengetahuannya itu tetap digunakan, kalaupun ada pengembangan ya bisa dimanfaatkan kalau yang belum pernah. Untuk minggu depan kita bisa mengisi kembali ke review dari hasil tugas UTS yang mungkin belum tuntas. Jadi manfaatkan untuk revisi-revisinya menggunakan tool-tool AI tadi, terutama pada literasi ya, literasi. Karena penting literasi itu, terutama pada penelitian bibliografi. Itu manfaatkan misalkan open knowledge map atau mungkin bahkan konsensus atau yang lain, connected paper dan sebagainya. Itu bibliografi banget itu. Ya, karena penelitiannya hanya tinggal menganalisa hasil penelitian-penelitian sebelumnya, mengkoneksikan dan seterusnya. Itu untuk analisis, meta analisis. Ya, penelitian bibliografi itu meta analisis, mapping saja. Termasuk summary juga sudah kalian dapatkan tool bagaimana memperoleh summary untuk membandingkan dari hasil penelitian sebelumnya. Itu sangat membantu untuk kelompok bibliografi. Cukup, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Tidak ada ya? Belum ada, Pak. Ada ya, alhamdulillah kalau begitu. Mudah-mudahan minggu depan kalian bisa mempersiapkan apa yang perlu direview dari hasil tugas UTS sebelum dikumpulkan sehingga menjadi lebih sempurna, lebih bagus, baik dari segi kualitas maupun dari segi penulisan, secara konten maupun dalam segi tekstual. Kita akhiri dengan alhamdulillah, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya,